Dan yang terakhir yaitu di sel 33 untuk nilai distribusinya itu 15, alokasinya 60, kapasitas sumbernya 60, maka sudah memenuhi, dan kebutuhan permintaannya juga 60, maka sudah memenuhi. Jadi jawaban yang A ini ya sudah memenuhi. Untuk soal yang kedua yaitu apakah jumlah sel yang mendapatkan alokasi sudah memenuhi syarat yang ada, yaitu M tambah N min 1 sama dengan 3 ditambah 3 sama dikurang 1 sama dengan 5 sel yang terisi. Jawabannya yaitu tidak, karena sel yang mendapatkan alokasi tidak sesuai dengan aturan sel yang terisi. Tabel tersebut mengalami gejala degenerasi, yaitu jumlah sel yang mendapatkan alokasi lebih sedikit dari aturan yang ada. Agar tabel tersebut dapat diuji optimalitasnya, kita perlu mendapatkan nilai epsilon pada satu sel kosong sehingga jumlah sel memenuhi aturan. Pemilihan sel 13 sebagai tempat penambahan nilai epsilon tidak berdasarkan aturan tertentu. Setelah aturan terpenuhi, maka kita dapat melakukan pengujian optimalitas. Yang pertama yaitu menguji sel-sel yang masih kosong dengan cara membuat jalur tertutup yang terpisah. Dari tabel ini diketahui ada 4 sel kosong, yaitu sel 22, sel 23, sel 31, sel 3 dan sel 32. Selanjutnya kita akan membuat jalur tertutup yang hanya terdiri dari satu sel kosong. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada adik yang saya pesan. 3. Nah, selanjutnya kita membuat jalur tertutup dari masing-masing sel yang kosong. Nah, sel yang pertama yaitu pada sel 22, kemudian ke sel 12, kemudian ke sel 11, kemudian ke sel 21, dan kembali lagi ke sel 22. Selanjutnya kita membuat sel tertutup pada sel 23. Yang pertama ke sel 23, kemudian ke sel 13, kemudian ke sel 12, selanjutnya ke sel 21, dan kembali lagi ke sel 23. Kemudian pada sel 31 itu kita ke sel 33, kemudian ke sel 13, kemudian ke sel 11, dan kembali lagi ke sel 31. Selanjutnya pada sel 32 itu kita ke sel 33, kemudian ke sel 13, kemudian ke sel 12, dan kembali lagi ke sel 32. Nah, setelah kita dapatkan jalur tertutup untuk keempat sel yang kosong, kita hitung biaya distribusi masing-masing dari jalur tertutup tersebut. Pada sel 22 itu 18 dikurang 6 ditambah 21 dikurang 12 itu hasilnya 21. Kemudian di sel 23 itu 19 dikurang 7 ditambah 21 dikurang 12 itu hasilnya 21. Kemudian pada sel 31 itu 25 dikurang 15 ditambah 7 dikurang 21 hasilnya negatif 4. Selanjutnya di sel 32 itu 10 dikurang 15 ditambah 7 dikurang 6 hasilnya negatif 4. Nah, berdasarkan pada perhitungan keempat sel kosong tersebut, kita dapatkan bahwa ada 2 sel yang menghasilkan nilai negatif, yaitu sel 31 dan sel 32. Nah, karena ada 2 yang memiliki nilai negatif, maka kita pilih salah satunya dengan cara memilih biaya distribusi mana yang paling terkecil. Di antara sel 31 dan sel 32, itu yang biaya distribusi yang terkecilnya itu yaitu 10, sehingga kita memilih sel 32 dengan distribusi 10. Kemudian langkah yang kedua itu yaitu melakukan realokasi distribusi berdasarkan jalur tertutup yang dipilih pada langkah sebelumnya. Yang terpilih tadi ada pada sel 32. Nah, ini jalur tertutup pada sel 32. Nah, dari keempat sel pada jalur tertutup di atas, yang perlu kita perhatikan adalah sel yang mempunyai tanda minus saja.
pertama, biaya distribusinya yaitu 60. Jadi kita dapat memilih salah satunya secara bebas. Di sini kami memilih sel 33 untuk Ya. setelah dialokasikan, maka pada sel 12 itu kami mengubah keyword, dan di sel 13 itu menjadi biaya distribusinya menjadi 60. Kemudian di sel 32 itu biaya distribusinya menjadi 60. Dan kemudian pada sel 33 itu 0. Nah, setelah itu kita menghitung kembali, kita membuat lagi jalur tertutupnya masing-masing pada sel yang masih kosong. Yang pertama itu pada sel 22. Yang pertama itu ke sel 12, kemudian ke sel 11, selanjutnya ke sel 21, dan kembali lagi ke sel 22. Selanjutnya membuat jalur tertutup pada sel 23. Yang pertama ke sel 13, kemudian ke sel 11, ke sel 21, dan kembali lagi ke sel 23. Selanjutnya pada sel 31 itu ke sel 32, kemudian ke sel 12, ke sel 11, dan kembali lagi ke sel 31. Selanjutnya pada sel 33, yang pertama itu ke sel 13, kemudian ke sel 12, selanjutnya ke sel 32, dan kembali lagi ke sel 33. Setelah mendapatkan jalur tertutup pada setiap masing-masing sel yang masih kosong, kita hitung kembali masing-masing biaya setiap sel pada jalur tertutupnya masing-masing. Yang pertama itu pada sel 22, itu 18 kurang 6 tambah 21 kurang 12 hasilnya 21. Pada sel 23 kita mendapatkan hasil 21. Pada sel 31 kita mendapatkan hasil 0, dan pada sel 33 kita mendapatkan hasil 4. Nah, kita lihat di sini biayanya sudah tidak ada negatif lagi, maka